Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel SMA Namira Official Video. Bersama saya Ridwan yang akan membawakan mata pelajaran matematika peminatan. Nah, di pertemuan kedua kali ini untuk kelas 12 kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ya, jadi langsung saja ya kita masuk ke materi berikut ini. Ya, tentang limit fungsi trigonometri. Pada dasarnya konsep limit fungsi trigonometri ini tidak jauh berbeda dengan limit fungsi aljabar yang sudah kamu kuasai sebelumnya ya. Jadi misalkan diberikan suatu limit ya, x menuju a dari suatu fungsi fx. Nah, bagaimana kita mencari hasil dari fungsi tersebut? Yaitu dengan cara apa? Disubstitusi. Benar sekali ya. Substitusi. Oke, dimasukkan nilai x-nya ke fungsi tersebut. Maka hasilnya adalah F. Nah, dari hasil yang kamu peroleh itu nanti akan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu ada hasilnya ya, atau bentuk tentu namanya. Ini ada hasil. Nah, yang kedua bentuknya tak tentu. Bentuk tak tentu. Nah, ini bisa berupa apa? 0/0, oke, tak hingga, negatif tak hingga, ya. Oke, paham ya? Nah, jika kamu jumpai bentuk tak tentu, maka kamu harus bisa gunakan rumus limit trigononya, ya, rumus limit trigonometri. Nah, tahu bisa juga kamu sederhanakan, ya. Nah, jadi solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan rumus-rumus limit fungsi trigonometri itu adalah dengan cara substitusi, kemudian rumusnya, dan terakhir dengan menyederhanakan ya. Oke, supaya lebih paham kamu mengenai konsep limit fungsi trigonometri ini, akan saya berikan soal-soal ya yang berhubungan dengan konsep tersebut. Yang pertama, contoh pertama. Misalkan diberikan limit x menuju v per 4 ya, dari cos x tambah sin x per tangen x ya. Nah, dari solusi yang saya berikan tadi bisa kamu langsung substitusi ya, masukkan nilai x nya ke fungsi tersebut. Oke, maka hasilnya cos v per 4 ditambah sin v per 4 dibagi tangen v per 4. Nah, berapa nilai dari masing-masing fungsi tersebut? Tabel sudah saya berikan ya untuk memudahkan kamu dalam mencari nilai dari sudut tersebut. Nah, cos v per 4. V itu nilainya 180 ya, dibagi 4, 45. Berarti cos 45, kita lihat cos 45 itu nilainya setengah akar 2 ya. 1/2 akar 2 ditambah sin v per 4. Sin v per 4 setengah akar 2 juga ya, setengah akar 2 per tangen v per 4. Tangen v per 4 ya, ini 1 hasilnya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berapa? Pintar, akar 2 ya, 1 akar 2 kita tulis akar 2 per 1, hasilnya akar 2. Paham ya, dengan cara substitusi. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya, apakah ada model yang lain ya. Jadi untuk soal nomor 2 kita lihat solusinya seperti apa ya. Nomor 2, limit x menuju 0 ya, sin 12x dibagi 2x dikali x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, agak sedikit berbeda ya dengan soal yang tadi ya. Nah, bagaimana solusinya? Kalau kita perhatikan, ini ada bentuk kuadrat ya. Nah, supaya lebih sederhana nanti harus kita faktorkan. Review kembali ingatan kamu mengenai konsep
persamaan kuadrat ya, memfaktorkan persamaan kuadrat. Oke, kita selesaikan. Limit x menuju 0 dari sin 12x per 2x dikali. Nah, penjabarannya apa? Perkalian yang menghasilkan x kuadrat ya, berarti x kali x ya. Kemudian cari kemungkinan yang perkaliannya menghasilkan minus 3, dua bilangan yang hasilnya minus 3, berarti 3 dan 1 ya. Nah, 3 dan 1 atau 1 dan 3, tinggal tandai. Nah, terakhir dia minta positif 2 ya. Positif 2 itu berarti 3 kurang 1 atau min 3 tambah 1. 3 kurang 1, betul. Jadi x tambah 3, x kurang 1 ya. Dilatih-latih lagi ya, mengingat kembali bagaimana memfaktorkan suatu bentuk persamaan kuadrat. Ini nanti akan kamu jumpai di soal-soal limit trigonometri ya. Oke. Nah, bentuk ini kamu ingat kembali juga konsep limit di kelas 11 kemarin ya. Jadi bahwasanya bentuk ini bisa kita pecah menjadi seperti ini, sinus 12x per 2x ya, limit x menuju 0 dikali limit x menuju 0 dari 1 per ya. Ya, 12x kali 1 kan tetap ya, angka 1 bisa dimunculkan bisa tidak ya. 1 per x tambah 3 kali x kurang 1. Oke. Nah, limit x menuju 0 sin 12x per 2x ini bisa kita gunakan apa? Rumus ya. Kenapa kita gunakan rumus? Karena setelah kita masukkan atau substitusi ya, 0 per 0 hasilnya ini ya, sin 0 0, 2 kali 0 0, 0 per 0 bentuk tak bentuk, maka kita bisa gunakan rumus limit atau menyederhanakan kita pakai rumus limit ya. Jadi kalau dilihat rumus limit yang sinnya di atas berarti yang ini ya, sin ax per bx berarti a per b ya, ambil angkanya saja. Berarti di sini 12 per 2 6 ya, dikali. Nah, limit x menuju 0, nah tinggal masukkan 0 nya ya, gantikan x nya menjadi 0, berarti 1 per 0 tambah 3, berarti berapa itu? 3 ya. 3 kali 0 kurang 1 min 1 berarti minus 3. 6 kali minus 3 sama dengan 1 minus 2. Paham ya? Nah, kita lanjut ke satu lagi soal ya, yang biar kamu makin paham lagi tentang konsep limit trigonometri. Dan ini juga sedikit berbeda ya dengan dua soal sebelumnya. Nah, soal ketiga adalah limit x menuju 2 ya, dari sin x kurang 2 per x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Ini soalnya. Nah, kalau kamu tengok atau kamu substitusi langsung ya, langsung biar kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya ya. Jadi kalau sin 0 0 ya nilainya. Kemudian ini 0 0. 0 per 2 berapa? 0. Apakah 0 sebagai jawaban? Belum tentu ya. Apakah bisa kita cari cara yang lain? Kita tes. Jadi kita gunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Jadi sementara ini kan x menuju 2. Di rumus kan x menuju 0. Jadi kita pakai pemisalan di sini ya. Jadi bentuk ini bisa kita rubah menjadi begini ya. Limit x pindahkan 2, x kurang 2 menuju 0. Nah, begini ya. Kemudian sin x kurang 2 per, nah ini bisa langsung difaktorkan ya. Lagi kembali ingatan kamu mengenai memfaktorkan, berarti x kuadrat berarti x kali x ya. Nah, yang menghasilkan positif 2 berarti 1 kali 2 atau 2 kali 1 ya. Kita pakai 1 kali 2. Hasilnya positif. Positif itu adalah angka yang jika dua angka positif dikalikan atau dua-duanya negatif ya. Positif kali positif positif, negatif kali negatif positif ya. Maka kemungkinannya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena dia minta minus 3 di sini. Ya. Nah, jadi minus 1, minus 2, hasilnya minus 3. Oke. Nah, dengan cara pemisalan, kita misalkan si x kurang 2 ini sebagai p saja ya. P sama dengan x kurang 2, maka limitnya berubah menjadi gini. Limit p menuju 0 sinus p per p dikali x kurang 1 ya. Nah, saya pindah aja.
biar enak. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi limit P menuju 0 sin P per P dikali limit P menuju 0. Nah, P menuju 0 ini kan tadi kita misalkan sebagai X kurang 2 ya. Bisa juga kita balikkan kembali ya. Kenapa? Karena variabelnya di sini X ya. Supaya ada nilai limitnya, maka kita sesuaikan dengan variabelnya. Jadi limit X menuju 0 dari 1 per X kurang 1 ya. Oke. Nah, lihat di rumus limit fungsi yang sinnya di atas ya. Sin P per P. Sepertinya seperti ini ya. Nah, sin X per X atau X per sin X, limit X menuju 0 itu sama dengan 1. Oke? Sudah sama ya. Nah, ini berarti nilainya 1. Nah, dikali. Nah, ini kamu masukkan 1 per 0 kurang 1. Minus 1. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1 ya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, jadi untuk mempertajam intuisi kamu dalam menghadapi soal-soal limit fungsi trigonometri, kamu harus lebih banyak berlatih ya. Kita bisa berinteraksi nanti melalui Google Classroom. Jadi kita bisa bertemu secara virtual ya, atau bisa nanti di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.